Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang NIP. Bertemu lagi dengan saya, Nanang Harmunasim, di channel Nanang Chan, media berbagi informasi seputar ASN. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang mekanisme seleksi serta kisi-kisi materi tes P3K tahun 2024 menurut Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024. Oke, pada tanggal 20 kemarin pastikan kakak-kakak semua telah melakukan resum karena pada tanggal tersebut batas terakhir pendaftaran atau resum pendaftaran tes P3K tahun 2024. Saya doakan semoga semua lolos administrasi. Oke, pada tes berikutnya setelah kakak semua melakukan tes administrasi, setelah lolos pasti akan melakukan atau menjalani yang namanya tes seleksi kompetensi. Berikut adalah materi yang akan keluar pada tes kompetensi menurut Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024. Oke, langsung saja kita ke pokok pembahasan. Yaitu tes seleksi kompetensi merupakan salah satu tahapan dalam rekrutmen P3K tahun 2024. Yang pertama yaitu tes administrasi, kemudian tes seleksi kompetensi. Pelamar disarankan untuk mempelajari kisi-kisi materi tes kompetensi P3K tahun 2024 dan jumlah soal pada tes tersebut, yaitu menjelang hari ujiannya. Kisi-kisi materi tes kompetensi tahun 2024 ditentukan oleh Kemenpan RB dan tercantum dalam keputusan Kemenpan RB tentang P3K terbaru, yaitu nomor 347 tahun 2024. Jadi semua kisi-kisi telah ditentukan oleh Kemenpan RB. Jadi kita harus mengetahui sebelum kita melaksanakan ujian tersebut. Oke. Kemudian pada tes seleksi kompetensi tersebut jumlah soal pada P3K tahun 2024 ini ada sebanyak 145 soal. Adapun soal-soal seleksi kompetensi P3K tahun 2024 terdiri dari yaitu seleksi kompetensi teknis sebanyak 90 soal. Itu mengenai jabatan yang akan kita lamar, yang akan kakak-kakak lamar semua. Yaitu kompetensi itu mengenai pekerjaan-pekerjaan yang jabatan yang kakak lamar. Kemudian ada kompetensi manajerial sebanyak 25 soal. Kemudian ada seleksi kompetensi sosial kultural sebanyak 20 soal. Dan yang terakhir yaitu wawancara sebanyak 10 soal. Oke, kita lanjut. Bagi formasi umum ini adalah durasi yang disediakan oleh Kemenpan RB untuk melakukan tes seleksi kompetensi tersebut, yaitu formasi umum. Maksudnya formasi umum adalah formasi yang non disabilitas. Waktu yang disediakan untuk mengerjakan seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural adalah 120 menit. Itu yang pertama adalah kita mengerjakan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Itu kita dikasih waktu sebanyak 120 menit. Nah, setelah itu kita lanjut ke tes wawancara. Tes wawancara yaitu kita mengerjakan tetap menggunakan sistem CAD, yaitu menggunakan komputer. Kita mengerjakan sebanyak 10 soal tes wawancara atau soal wawancara selama 10 menit. Oke, kemudian untuk yang disabilitas, yang terutama yaitu penyandang disabilitas sensorik netra, yaitu waktu yang disediakan adalah 150 menit untuk mengerjakan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Kemudian untuk wawancara disediakan waktu sebanyak 15 menit. Oke, berikut adalah kisi-kisi seleksi kompetensi tes P3K tahun 2024. Oke, menurut Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Oke, yang pertama yaitu seleksi kompetensi teknis, yaitu mengenai mengenai materi-materi tentang pekerjaan kita atau formasi yang akan kita lamar, yaitu materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan yang akan kita lamar.
Oke, jadi pada seleksi kompetensi teknis ini, soal-soal yang akan keluar adalah mengenai pekerjaan-pekerjaan pada formasi yang akan kita lamar. Oke, kemudian kita lanjut ke seleksi kompetensi manajerial. Yaitu pada kompetensi ini bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi. Kemampuan tersebut diamati dan diukur lewat indikator berikut. Yang pertama yaitu integritas. Kedua, kerjasama. Ketiga, komunikasi. Empat, orientasi pada hasil. Kelima, pelayanan publik. Kemudian yang enam, pengembangan diri dan orang lain. Nomor 7, mengelola perubahan. Dan 8 adalah pengambil keputusan. Yaitu pada kompetensi manajerial ini kita diibaratkan adalah sebagai seorang pemimpin yang bisa mengelola semua keadaan di tempat kerja kita. Oke, kemudian kita lanjut ke berikutnya, yaitu pada kompetensi sosial kultural P3K tahun 2024 ini, yaitu kita bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap pelamar terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk. Masyarakat majemuk tentunya memiliki keberagaman dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip. Oke. Setiap aspek keberagaman masyarakat majemuk harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja yang sesuai dengan perannya, fungsi, dan jabatan. Melalui tes ini, panitia akan menilai pelamar dalam hal yang pertama yaitu kepekaan terhadap keberagaman. Kedua yaitu kemampuan berhubungan sosial. Ketiga, kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Yang keempat yaitu rasa empati yang ada dalam tubuh kita. Yaitu kita lebih ke dalam apa ya? Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana sikap kita dalam menghadapi keberagaman tersebut. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu kisi-kisi tentang tes wawancara. Pada materi wawancara ini dengan menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek. Yang pertama yaitu kejujuran. Kedua, komitmen. Ketiga, keadilan. Keempat, etika. Dan yang kelima adalah kepatuhan. Oke, jadi dalam tes wawancara ini baik di dalam P3K maupun di seluruh perekrutan tenaga kerja pasti ada yang namanya tes wawancara atau tes interview, yaitu bagaimana kita seorang HRD atau seorang penerima pekerja itu bisa melihat atau bisa menilai tentang kejujuran kita, komitmen kita, keadilan, etika, dan kepatuhan. Oke. Berikut adalah, ternyata sudah selesai. Berikut adalah beberapa kisi-kisi tentang seleksi kompetensi untuk tes masuk P3K tahun 2024. Oke, semoga bermanfaat. Silakan lihat soal berikutnya atau video berikutnya yaitu tentang latihan soal kompetensi manajerial. Oke, cukup dari saya. Mohon maaf jika ada keliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.